Halo teman-teman, saya Yani Ramadanti dengan NIM 430141962 dari Pendidikan Kimia 19C Universitas Negeri Semarang. Maksud saya di sini adalah untuk mempresentasikan terkait fenomena permukaan atau surface phenomenon. Yang pertama akan dibahas adalah energi permukaan dan tegangan permukaan. Yang kedua ialah besarnya tegangan permukaan. Yang ketiga ialah pengukuran tegangan permukaan. Mari kita bahas jadi yang pertama. Yang pertama ialah energi permukaan dan tegangan permukaan. Energi permukaan dan tegangan permukaan ini dibahas dengan pengenalan terlebih dahulu terkait tegangan permukaan. Kemudian dapat dilihat gambar di atas dan gambar di bawah ini sama-sama mengapung, namun terdapat perbedaan. Karena yang di bawah itu memang seharusnya mereka mengapung, dan yang di atas seharusnya tidak mengapung. Karena yang bawah ini dipengaruhi oleh massa jenis lebih kecil daripada air dan pastinya akan mengapung di atas air. Dapat dilihat dari gambar bebek dan gambar minyak yang mengapung di atas air. Selanjutnya ialah gambar yang di atas adalah serangga dan klip yang ditaruh di atas air. Yang seharusnya massa jenis mereka ini lebih besar daripada air, namun di atas permukaan cairan ini. Dan menurut teman-teman, apakah fenomena yang terjadi? Nah, serangga, tumbuhan, dan lain-lain dapat mengambang di atas air karena fenomena yang terjadi ini adalah karena adanya sesuatu yang dikenal, ada lapisan air yang dikenal sebagai tegangan permukaan. Selanjutnya ada gambar perenang ketika akan naik ke atas, seperti itu, akan ada seperti lapisan-lapisan seperti ini dapat dilihat dari gambar. Hal ini ialah perenang di saat sebelum keluar dari permukaan air, tampak air ini menutupi tubuh perenang dengan membentuk lapisan sesaat sebelum keluar dari permukaan air. Nah, itu adalah tegangan permukaan. Dapat diartikan tegangan permukaan ini ialah gaya atau tarikan ke bawah yang mengakibatkan permukaan air berkontraksi dan benda dalam kondisi tegang. Hal ini diakibatkan oleh gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka air. Selanjutnya ialah molekul yang terikat akan menghasilkan energi kohesi E per mol dengan rumus epsilon sama dengan E per N per molekul. Selanjutnya, setiap molekul ini memiliki 12 ikatan dengan kekuatan ikatannya sekitar epsilon 12 per 12. Jika lapisan permukaan ini tertutup rapat, molekul di atas permukaan ini berikatan dengan 9 pasangan. Maka total energi ikatan pada permukaan molekul ialah 9 epsilon per 12 atau 3 per 4 epsilon atau sama dengan 75%. Maka dari kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa molekul permukaan terikat hanya dengan 75% energi ikatan molekul dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, misalkan sebuah stretch film diregangkan pada kerangka kawat dengan adanya bagian yang dapat ditarik. Seperti pada gambar berikut, ini adalah stretch film dengan liquid filmnya yang ada di sini, kemudian stretch filmnya. Nah, pada stretch film ini akan ditarik sebesar dE. Energi Gibbs stretch film meningkat sebesar gamma dA, dengan gamma ini ialah energi Gibbs permukaan persatuan luas. Peningkatan energi Gibbs menjelaskan bahwa gerakan kawat ditentang oleh gaya sebesar F dengan kawat bergerak sejauh dx. Maka usaha yang dilakukan ialah F dx sama dengan gamma dA. Selanjutnya, jika L adalah panjang yang dapat digerakkan sehingga pertambahan luasnya adalah 2Ldx, faktor kedua muncul karena stretch film memiliki dua sisi. Maka rumusnya ialah F dx sama dengan gamma 2Ldx atau dapat dirumuskan dengan F sama dengan 2L gamma. Nah, tegangan permukaan itu bertindak sebagai gaya yang melawan kenaikan daerah cairan seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, satuan SI atau satuan standar internasional dari tegangan permukaan ialah Newton per meter. Dengan secara numerik sama dengan laju kenaikan permukaan energi Gibbs dengan luasan dalam Joule per meter persegi. Besarnya tegangan permukaan cairan biasa adalah urutan dari puluhan milinewton per meter. Nah, yang saya jelaskan terkait kawat bergerak sejauh dx, dapat dilihat ini sejauh dx, dia akan bergerak sejauh dx dengan gayanya ke sana, ke arah kanan. Kemudian ada L, jarak antar kawat.
Seperti itu gambarnya. Rumusnya dapat dirumuskan dengan seperti itu. Selanjutnya ialah besarnya tegangan permukaan. Yang pertama ialah kelebihan energi itu muncul di sistem ukuran biasa karena jumlah molekul di permukaan tidak signifikan fraksi dari jumlah total molekul yang ada. Nah, kita bayangkan sebuah kubus dengan panjang rusuk A. Jika molekulnya itu berdiameter 10 pangkat negatif 10 meter, maka 10 pangkat 10A molekul dapat ditempatkan dari pinggir jumlah molekul dalam kubus dengan rumusnya itu, maka 10A dipangkatkan 3 menghasilkan 10 pangkat 30 dikali A pangkat 3. Nah, untuk menghitung ukuran partikel yang energi permukaannya akan berkontribusi 1% dari total energi, maka dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan EV dikali P ditambah ES dikali A. Dengan V adalah volume, A adalah luas, EV adalah energi per volume, ES adalah energi per luas. EV sama dengan epsilon V dikali NV dan ES adalah epsilon S dikali NS. Dengan epsilon V dan epsilon S adalah energi per molekul pada jumlah yang besar dan per molekul pada permukaan. Masing-masing NS dan NV ini adalah nilai dari molekul per luas dan per volume. Maka rumusnya ialah E sama dengan EV ditambah V dalam kurung 1 ditambah ES dikali A, EV dikali V sama dengan EV dikali P dalam kurung 1 ditambah NS dikali epsilon S dikali A dan per NV dikali epsilon V dikali V. Selanjutnya ialah pengukuran tegangan permukaan. Nah, pengukuran tegangan permukaan ini memiliki banyak macam jenis. Yang pertama akan saya bahas ialah pengukuran tegangan permukaan menggunakan tensiometer Dunoi. Nah, dapat dilihat gambarnya, ini ialah yang berada yang saya ini buletin. Nah, ini alatnya yaitu alat Dunoi, dan ini adalah permukaan cincin yang dapat dilihat ini adalah secara lebih detailnya. Kemudian, ketika cincin menarik secara bebas dengan mengambil pembacaan pada skala torsi menggunakan kalibrasi dilakukan mengonversi menjadi gaya yang setara dengan F. Gaya yang ini sama dengan panjang kawat yang bersentuhan dengan cincin 2 kali 2 πr dikali gamma. Gaya perpanjang, maka rumusan yang akan didapatkan ialah F sama dengan 2 dikali 2 πr dalam kurung gamma dikali gamma. Nah, ini panjangnya 2 kali keliling karena cairan bersentuhan dengan kedua bagian dalamnya dan bagian luar cincin, yaitu pada gambar B. Metode ini tuh membutuhkan koreksi empiris dengan faktor F yang menjelaskan bentuk cairan yang ditarik ke atas dan fakta bahwa diameter kawat itu sendiri 2R bukan 0. Maka rumus yang dapat disimpulkan ialah F sama dengan 4Pi dikali R dikali gamma dikali F kecil. Nah, metode selanjutnya ialah metode Wilhelmy. Metode Wilhelmy ini mirip dengan metode Rimpoul. Pelat yang sangat tipis seperti kaca penutup mikroskop dapat dilihat pada gambar itu yang ada saya buletin, yang merah-merah ini itu adalah pelat tipis yang akan digantung pada salah satu lengan timbangan yang dibiarkan mencelup di dalam larutan di timbangannya akan menghasilkan rumus F sama dengan FA ditambah gamma dikali P, dengan P adalah keliling slide, kemiringan slide yaitu gamma dikali P, dengan F adalah gaya ke bawah ketika menyentuh permukaan dan FA adalah gaya ke bawah ketika bebas di udara. Selanjutnya ialah metode drop weight. Ini dilihat pada gambar, ini adalah metode drop weight gunakan tetesan-tetesan. Nah, metode drop weight ini bergantung seperti halnya semua metode pelepasan pada asumsi bahwa keliling kali tegangan permukaan adalah gaya yang menahan dua bagian kolom cairan bersama-sama. Ketika gaya ini diseimbangkan dengan massa bagian bawah tetes putus dan dengan M adalah massa satu tetes. Dengan menyesuaikan jumlah cairan dalam alat waktu, pembentukan drop dapat dikontrol. Tetesan terbentuk perlahan jika metode menghasilkan hasil yang lebih akurat, tetapi itu merupakan koreksi empiris faktor yang harus digunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada saran, boleh disampaikan di kolom komen. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih semua.